Selamat pagi semuanya anak-anak Miss. Jumpa kembali dengan Miss Elizabeth. Nah, pagi hari ini kita mau kembali belajar melalui video pembelajaran ini. Namun, sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Dilipat tangannya, ditutup matanya, ikuti Miss berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan berkat-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau belajar. Engkau berkati kami, jadikan kami anak yang pintar. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak Miss, pagi hari ini kita mau kembali belajar mengenai rekreasi. Apa itu rekreasi, teman-teman? Siapa yang masih ingat? Iya, ada jalan-jalan pasti yang bilang kan. Baru ada juga ke tempat-tempat wisata. Nah, semua jawaban teman-teman itu benar. Rekreasi itu adalah sama dengan bertamasya. Artinya berlibur. Berliburnya itu ke tempat-tempat wisata, ke tempat-tempat yang bisa dikunjungi, yang indah. Nah, dan juga mungkin tempat-tempat yang ada wahana permainannya. Nah, kemarin kita sudah belajar juga teman-teman, apa saja yang harus kita perlengkapi kalau kita mau pergi rekreasi. Coba siapa yang masih ingat? Iya, yang harus dipersiapkan pakaiannya, baru makanannya, baru alat transportasi yang mau digunakan, dan juga biaya. Kita juga harus persiapkan. Nah, pagi hari ini kita mau belajar mengenai tata tertib di tempat rekreasi. Apa itu tata tertib, Miss? Tata tertib itu adalah peraturan yang ada di tempat rekreasi, bahkan peraturan yang harus wajib kita taati atau wajib harus kita ikuti dan lakukan. Nah, apa sih manfaatnya mematuhi aturan-aturan itu, Miss? Yang pertama, ketika kita mematuhi setiap peraturan yang ada, maka suasana rekreasi kita akan tertib dan aman. Yang kedua, kegiatan rekreasi kita juga akan terasa menyenangkan. Lalu, apa aja sih, Miss, tata tertib yang harus ditaati? Ini, Miss, ada 4 tata tertib yang di semua tempat wajib kita ikuti dan taati. Semua tempat rekreasi, 4 tata tertib ini wajib kita taati. Yang pertama adalah membayar tiket masuk. Kalau kita mau pergi ke tempat rekreasi, maka kita harus membayar tiket masuknya. Itulah makanya ketika kita belajar perlengkapan rekreasi, maka kita harus memperlengkapi biayanya untuk kita pergi rekreasi. Karena pada saat kita masuk ke tempat rekreasi, kita harus membayar tiket masuk. Lalu yang kedua, apa lagi peraturannya, Miss? Yang kedua, menjaga fasilitas yang disediakan. Apa itu fasilitas, Miss? Fasilitas adalah segalanya yang ada di tempat rekreasi. Contohnya, kalau kita pergi ke wahana permainan, di tempat rekreasi yang penuh dengan permainan, ada perosotan, ada ayunan. Nah, kita tidak boleh merusak itu. Bahkan mencoret-coret, menulis-nulis di situ pun tidak boleh. Bahkan kalau teman-teman ada melihat bunga, tanaman di sana, teman-teman tidak boleh memetiknya. Karena itu juga sama dengan merusak fasilitas yang ada. Lalu yang ketiga, apalagi tata tertibnya? Pasti di setiap tempat rekreasi ada namanya toilet umum atau kamar mandi umum. Lalu apa hubungannya, Miss? Nah, teman-teman, ketika kita di toilet umum atau di kamar mandi umum, kita tidak boleh langsung masuk-masuk aja, langsung sembrono, kita langsung terobos masuk. Tidak boleh, tetapi kita harus mengantri. Kalau ada banyak orang yang sedang menunggu, kita tidak boleh langsung melangkahi, tetapi kita harus berdiri sesuai barisan dan urutannya, yaitu mengantri di toilet umum supaya nanti tidak ada keributan, tidak ada berantem. Nah, itu dia peraturan yang ketiga. Peraturan yang terakhir adalah
Dedeng. Yang keempat adalah menjaga kebersihan tempat rekreasi. Bagaimana cara menjaga kebersihannya, Miss? Apakah harus disapu? Apakah harus dipel? Tidak harus seperti itu, teman-teman. Tetapi ketika kita di tempat rekreasi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena kalau kita membuang sampah sembarangan, maka yang akan terjadi adalah lingkungan akan kotor. Nah, kalau teman-teman juga tidak menjaga fasilitas yang disediakan, maka tanaman yang ada di situ juga akan rusak. Fasilitas yang ada di situ juga akan rusak. Dan akhirnya apa yang terjadi? Suasana rekreasi kita menjadi tidak aman. Itulah yang akan terjadi ketika kita tidak mentaati tata tertib yang ada. Bagaimana teman-teman? Apakah kamu siap untuk mentaati tata tertib ini? Kalau kamu sudah siap untuk mentaati tata tertib ini, berarti tandanya kamu sudah siap untuk ikut pergi rekreasi. Oke, teman-teman, begitulah tata tertib di tempat-tempat rekreasi. Ada 4 tata tertib yang mendasar. Nah, pagi hari ini kita mau belajar dulu, teman-teman, berkegiatan membuat payung dari kertas. Siapa yang tahu angkat tangannya? Wah, hebat. Nah, kita akan membuat payung dari kertas. Dan Miss harap teman-teman semuanya diperhatikan video Miss baik-baik dan diikuti caranya dan dipersiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Dan besok jangan lupa payungnya yang sudah kalian kerjakan dibawa ke sekolah ya teman-teman. Pertama sekali siapkan kertas putihnya atau kertas origami. Yang kedua lidi. Yang ketiga adalah lem. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat lingkaran di kertasnya. Setelah teman-teman membuat lingkaran, nah digunting ya menjadi seperti ini. Sekarang kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kertas yang ada di dalamnya gambar lingkaran. Setelah itu kita ambil satu kertas, kita gunting ya teman-teman. Ikuti gambar lingkarannya. Contohnya seperti ini nih, coba dilihat. Miss lagi menggunting kertasnya menjadi sesuai bentuk gambar yang ada di dalam kertasnya, yaitu gambar lingkaran. Nah, ini dia sudah jadi lingkarannya. Coba kita hitung kembali. Apakah ini sudah ada 8 ataukah menjadi berkurang apa menjadi bertambah? Nah, setelah kamu hitung kembali, sekarang diambil kertasnya, dilipat menjadi 2 bagian. Setelah dilipat lagi menjadi 2 bagian, menjadi setengah atau seperempat lingkaran. Setelah itu dibuka kembali dan diletakkan lem. Nah teman-teman, cara melemnya seperti ini ya, diperhatikan. Di sudut paling atas diletakkan lem, lalu dilipat kembali, lalu diberikan lagi lem di bagian salah satu sisi atau juga di tengah-tengah kedua sisi tersebut. Setelah kertasnya atau salah satu sisinya sudah kalian lem, maka akan jadi seperti ini dia teman-teman. Nah, lakukan kembali sampai semua lingkaran tadi menjadi bentuk seperti ini ya teman-teman. Maka hasilnya akan seperti ini. Setelah semuanya sudah jadi, maka kita akan membuat payungnya. Kita siapkan lemnya, lalu kita ambil salah satu dan kita berikan lemnya di bagian atas ya teman-teman. Ikuti caranya ya, jangan salah. Lalu ditempel lagi bagian yang lain, dilem lagi, ditempel lagi, dilem lagi, dan ditempel lagi sampai semua kertas-kertas dan bagiannya sudah terlem dan sudah menyatu. Nah, sekarang kita akan menyatukan kembali menjadi bentuk payung. Kita ambil lidinya. Setelah itu kita berikan lem. Nah, kita lakukan seperti ini ya teman-teman, jangan salah. Sampai payungnya sudah menyatu dengan lidinya. Salah, sampai lidinya menyatu dengan kertas-kertasnya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Belajar itu mudah kan teman-teman? Nah teman-teman, itulah dia tata cara membuat payung dari kertas. Ayo teman-teman, tunjukkan kreasi dan kreativitasmu. Miss tunggu ya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Dan jangan lupa
Dilakukan ya tugasnya, dikerjakan. Bye-bye.